tahun yang baru ini ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sepanjang tahun yang telah kami lalui ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa. Kalau tahun yang baru ini ya Bapa, kami boleh mengalami anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Kesehatan yang sempurna Tuhan, keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perkataan yang hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah perkataan dari Allah sendiri yang akan memberkati jemaat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, itu akan membuat kami menjadi bahagia Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru semuanya, apa kabar? Ya, suatu keputusan yang baik kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, karena kita akan mengawali tahun ini dengan kita berserah kepada Tuhan, dengan kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya David Handioko dan istri saya Heni Wijaya dan anak saya Marcelia Ayu Wijaya, dan pelayanan saya bersama Pak Kris di tempat ini mengembalakan gereja MDC Bandar Lampung, dan saya pemimpin kesan juga di daerah Kemiling. Dan langsung saja pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang judulnya adalah level up. Level up ini adalah tema tahunan. Boleh langsung diklik aja. Level up ini merupakan tema tahunan Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Bandar Lampung dan seluruh MDC yang ada di Indonesia, baik di luar negeri pun juga. Level up ini mengajak kita, saya, jemaat dan gereja untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Tentunya kita sadar bahwa hidup ini harus terus meningkat. Tentunya kita sadar bahwa harusnya hidup ini harus terus bersemangat dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2025 Bapak Ibu. Awal kata saya mau sampaikan, apapun yang terjadi di dunia ini seperti halnya ketika saya menjatuhkan sesuatu. Misalnya gelas ini saya jatuhkan, apa yang terjadi? Akan jatuh. Handphone kalau saya lepas pasti akan jatuh juga. Peyem kalau saya jatuhkan jatuh juga, betul kan? Ya apapun yang kita jatuhkan itu pasti akan jatuh. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada gravitasi bumi, betul nggak? Bukan hanya di Bandar Lampung, di Bandung, Surabaya, di hutan, dimanapun kita akan mengalami yang namanya gaya gravitasi bumi. Tapi ada hukum lain yang bisa mengalahkan hukum gravitasi bumi. Yaitu sebagai contoh adalah pesawat terbang. Pesawat dengan bobot yang besar itu bisa terbang karena dia ada hukum namanya aerodinamika. Saya tidak harus menjelaskan ini dengan panjang lebar, karena nanti waktu saya habis, Bapak Ibu setelah ibadah ini atau nanti bisa aja cek di Google apa yang dimaksud hukum ini. Nah, hukum ini dimanfaatkan untuk pesawat terbang, kalau kita main layang-layangan, ya, burung, apapun itu. Jadi hukum ini bisa mengalahkan gaya gravitasi bumi, betul ya? Jadi artinya pesawat pun yang dengan bobot yang besar sekalipun itu tidak akan membuat pesawat itu jatuh karena ada hukum ini. Jadi ada hukum yang bisa mengalahkan hukum yang lain Bapak Ibu. Nah, di tahun ini, awal tahun ini gereja mengajak kita untuk level up, katakan level up. Nah, level up ini luas, bukan hanya tentang kerohanian aja, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Buat saya pribadi, untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi, kita perlu yang namanya why. Alasan, kenapa saya harus
ke level yang lebih tinggi. Kita perlu alasan dalam hidup kita untuk mendapatkan itu. Sebagai contoh, 2 minggu yang lalu saya ada pergi ke sebuah kota namanya Magelang. Nah, ini kira-kira penampakannya. Kalau ditanya, wisata yang saya sangat sukai adalah di daerah yang lebih tinggi, dataran tinggi, pegunungan dan sebagainya. Alasan saya kenapa saya lebih menyukai ke tempat yang lebih tinggi, karena di tempat yang tinggi saya bisa melihat banyak hal. Betul nggak Bapak Ibu? Di tempat yang tinggi saya bisa melihat alam yang Tuhan ciptakan, saya bisa melihat pemandangan, saya melihat apa aja seluas mata saya memandang Bapak Ibu. Makanya saya selalu mencari tempat-tempat yang lebih tinggi. Selain udaranya, oksigennya bagus Bapak Ibu. Nah, cerita saya ke tempat yang lebih tinggi itu memerlukan effort yang lebih tinggi Bapak Ibu. Ketimbang kita ke kota-kota, ya mungkin ketimbang kita ke pantai, itu perjalanannya itu biasa-biasa aja. Tapi ketika kita pergi ke suatu tempat yang lebih tinggi, itu pasti membutuhkan effort yang lebih tinggi. Kalau kita menggunakan kendaraan, perjalanan menuju tempat yang tinggi itu nggak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu. Berkelok-kelok ya. Bapak Ibu kalau jalan pasti agak mual ya, kayak gitu berkelok-kelok sehingga seperti yang saya alami 2 minggu yang lalu. Ketika saya pergi ke sebuah tujuan, pasti saya sudah prediksikan. Maksudnya tempat tujuan yang saya tuju itu seperti apa. Ya salah satunya sekarang teknologi sudah membantu kita, reviewnya kita bisa dilihat di YouTube, betul nggak? Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ya lihat aja YouTube-nya dulu. Ah iya bagus nih. Nah salah satunya destinasi saya adalah ke Magelang. Pada saat saya berangkat, perjalanan sangat jauh menurut saya, pakai kendaraan. Saya harus mencapai lokasi ini harusnya pagi. Karena ketika di dataran tinggi, itu pagi itu wah banget gitu. Nah, saya beserta istri dan anak saya pergi menggunakan GPS. Dan tentu saja ketika saat-saat GPS itu menunjukkan 30 menit akan menyampai destinasi, itu sangat menyenangkan, betul enggak? Wah 30 menit lagi saya akan sampai pada tujuan. Karena berbulan-bulan saya lihat videonya, wah ini asik banget nih tujuan saya ini. Saya dengan sukacita membawa mobil dan anak saya mengarahkan, "Pak, kiri Pak, nanti ada pertigaan di depan, belok kanan Pak, bla 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 bla." Sukacita sekali. Pada saat sekitar 15 menit terakhir mencapai destinasi, lebih sukacita lagi, tetapi saya bingung. Kenapa perjalanan saya kok jalannya itu kecil sekali? Semakin menuju destinasi saya itu semakin kecil. 2 kilometer terakhir, wah semakin semangat. Tapi saya semakin ciut. Itu jalanan itu naiknya nanjak dan saya lihat di situ adalah pos penanjakan Gunung Merbabu. Wah ini saya bilang saya ini sudah di daerah-daerah dataran tinggi sekali ya saya bilang kayak gitu. Tapi saya abaikan aja, saya berangkat terus di titik di mana saya melihat jalan itu hanya 1 mobil saja. Saya cuma berpikir, ini kalau ada mobil peruisan gimana ya? Pasti nggak bisa ini ya. Pikiran saya positif aja, oh mungkin sudah ada yang ngatur ini jalan. Tetapi benar Bapak Ibu, begitu 1 kilometer terakhir, saya udah senang banget, wah ini akal basa ngelihat awan, lihat apa. Ternyata tanahnya longsor Bapak Ibu. Bayangkan perjalanan yang jauh untuk destinasi yang sudah ditentukan, ternyata jalannya longsor. Ya maklum ya, mungkin hari-hari ini cuaca kurang baik, tanahnya longsor. Seketika itu saya merasa kecewa. Aduh, gimana? Udah tanahnya longsor, kita nggak bisa lewat. Ada sepeda motor lewat berkata kepada saya, mobil nggak bisa lewat Pak. Longsor, Bapak harusnya ngelewat muter yang sebelah sana. Ya saya nggak tahu, saya kan ikutin GPS. Ya sudah, saya bilang kayak gitu. Perasaan bercampur, aduh gimana ya. Saya mau mencapai lokasi itu nggak bisa kayaknya. Sebenarnya masalahnya bukan di situ Bapak Ibu. Masalahnya bagaimana saya muter. Betul nggak? Jalanan tuh hanya 1 mobil saya itu aja.
Saya turun, saya perhatikan di sebelah kanan saya jurang, di sebelah kiri saya itu tebing. Saya cuma berpikir bagaimana saya muter ya. Saya lihat kalau saya muter ini rodanya ke depan, jurang di depan. Resikonya tinggi, apalagi tanahnya strukturnya nggak stabil. Ada sekitar 15 menit, 20 menit, saya mundur, maju. Nggak dapat. Mungkin saya nggak jago sih bawa mobil, jadi nggak dapat. Akhirnya saya lihat ada dua keputusan yang saya harus ambil. Muter balik atau jalan mundur, betul nggak? Sama-sama beresiko, tapi resikonya besar muter balik. Saya melihat media sosial sebelum-sebelumnya, banyak mobil, truk, amblas, jatuh ke jurang, ya ampun. Rasa takut juga gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk jalan mundur. Permasalahannya adalah jalan mundurnya bukan jalan turun tapi naik. Dan naiknya berkelok-kelok. Dan inilah membuat saya nggak pernah jalan mundur sebanyak itu. Paling jalan mundurnya cuma gang aja. Ini jalan mundurnya bisa 1 kilo Bapak Ibu. Dan jalannya berkelok. Ya sudahlah. Ini kalau jalan di posisi itu, kaki ini gemeter, megang pedal, minggir pedal. Gemeter karena selip sedikit, ya selesai kita semua kayak gitu kan. Tapi saya merasa bahwa saya harus lalui ini nih. Ya tiba saatnya karena saya ada di sini, berarti endingnya happy dong, betul nggak ya? Kalau saya nggak ada di sini, berarti beda ceritanya. Ini saya sudah ada di sini, berarti Bapak Ibu jangan takut, endingnya happy. Saya muter dengan pelan-pelan dan akhirnya memang nanjak, muter dan ada satu titik di mana ada perkarangan rumah dan saya bisa muter balik dan selamat sampai tujuan. Yang saya mau bagikan gini Bapak Ibu, di tahun ini pasti semua orang punya tujuan, betul nggak? Seperti saya melakukan perjalanan punya tujuan, destinasi. Tapi terkadang ketika kita mencapai tujuan kita ada hambatan Bapak Ibu, seperti tanah longsor tadi. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah merubah tujuan kita. Tapi rubahlah cara mencapai tujuan kita. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Jangan pernah kita menyerah dengan apa yang menjadi tujuan kita. Karena itu impian kita, betul nggak? Impian kita harus kita perjuangkan. Saya sampai tidur di mobil Bapak Ibu di rest area untuk menuju ke tempat destinasi saya. Kalau saya nyali saya terus gara-gara ciut tadi terus udah kita pulang aja yuk. Kita mendingan ke kopi klotok aja yuk makan. Kan dari Magelang langsung mampir ke kopi itu destinasi selanjutnya. Udahlah kita makan aja di sana. Saya tidak akan mencapai tujuan saya Bapak Ibu. Tapi ketika saya berusaha mencari jalan untuk tujuan saya, tinggal kita merubah caranya aja Bapak Ibu. Dan itulah yang saya mau sampaikan. Next level. Jangan pernah menyerah di suatu titik ketika kita menemukan jalan buntu. Kita nggak boleh menyerah. Makanya dikatakan bahwa di dalam dunia ini Bapak Ibu, di dalam dunia ini, pada dasarnya semua pasti mengalami namanya penurunan. Mobil baru kita beli, 5 tahun ke depan pasti ada yang penurunan. Rusak ini, ban bisa menjadi tipis. Rumah yang kita bangun baru, lama-kelamaan akan kusam. Semua apa yang terjadi di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya penurunan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau gravitasi tadi itu ada hukum yang melawannya supaya pesawat itu bisa terbang. Pemerosotan dalam kehidupan kita ada hukumnya juga yang bisa kita lawan. Mari kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai ke 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat yang ke-29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang menambah kesemangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mari kita baca bareng-bareng ayat 31 yang tulisannya warna kuning. Betul ya?
Tetapi satu, dua, tiga. Tetapi kurang kompak nih. Oke, itu yang ketiga. Satu, dua, tiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Di dalam Yesaya ini adalah ayat tema kita di dalam tahun ini. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah dunia mengalami kemerosotan, tapi ada hukum. Ada sesuatu yang bisa mengalahkan itu semua. Di dalam Yesaya ini dikatakan tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, Bapak Ibu. Dalam hal ini menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Membangun relasi dengan Tuhan. Boleh selanjutnya next. Menantikan Tuhan itu artinya membangun relasi dengan Tuhan. Kita mengajak bahwa diri kita di tahun ini supaya kita bisa naik level up, kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, membangun relasi dengan Tuhan itu sesuatu yang harusnya kita sadari. Bahwa sebenarnya Allah sendiri sudah punya inisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia. Kalau minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah, Yesus datang ke dunia ini gara-gara dosa. Betul nggak? Jadi ketika itu Yesus tahu bahwa manusia terpisah dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi gara-gara dosa, manusia terpisah dengan Allah. Maka Allah tidak pernah berhenti di situ. Allah punya inisiatif untuk membangun hubungan itu. Dengan cara dia datang ke dunia dan puncaknya dia mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu semua. Itulah yang terjadi. Artinya Allah mengerti bagaimana berkorban untuk membangun hubungan dengan manusia. Pada siang hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan buat kita semua. Kalau Allah sudah inisiatif untuk membangun hubungan dengan kita, bagaimana dengan kita? Memang membangun sebuah hubungan membutuhkan pengorbanan. Allah sendiri mengeluarkan pengorbanan buat kita sampai dia memberikan nyawanya. Sama halnya lah Bapak Ibu, misalnya kalau kita lagi bisnis, kalau kita lagi menjaga hubungan dengan seseorang, pasti kita berkorban, betul nggak? Kalau misalnya ada seorang pria PDKT dengan seorang wanita, pasti dia mau berkorban, betul nggak? Ya minimal traktir, minimal jumput, minimal banyak hal yang dikorbankan, betul nggak? Sama kalau kita dengan partner bisnis kita, minimal kita ajak ke kafe, bayarin, makan, bla bla bla, itu berkorban, betul? Itu yang dilakukan manusia pada umumnya. Sama halnya dengan Yesus juga. Dia telah memberikan segala-galanya buat kita. Untuk apa? Membangun hubungan dengan manusia. Ada 3 hal pagi hari ini yang mau sampaikan tentang membangun relasi dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Di dalam Yesaya 48 dikatakan begini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini bicara tentang apa? Kekuatan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, kemahadahsyatan Tuhan. Ia tidak menjadi lelah dan tidak lesu, tidak terduga pengertiannya, hikmatnya luar biasa. Jadi membangun relasi dengan Tuhan, kita harus menyadari bahwa pribadi Allah itu seperti apa Bapak Ibu. Tanpa kita tahu Allah yang kita sembah, kita nggak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya di awal tahun ini saya mengajak kita semua harus mengenal pribadi Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan ini secara one-to-one, satu persatu. Kita harus pribadi yang harus tahu siapa Tuhan kita. Makanya ketika kita beribadah kepada Tuhan, saya mengajak kepada Bapak Ibu serius untuk menyembah Tuhan. Karena kalau kita tidak serius, kita nggak kenal pribadi Tuhan, kita datang di tempat ini kayak nggak ngerasa apa-apa Bapak Ibu.
Apalagi tadi malam Bapak Ibu mungkin tidurnya agak sedikit lah ya. Nunggu kembang api dulu ya baru tidur kayak gitu ya. Ya sebagian besar aja sih, nggak semua orang. Ya termasuk saya. Saya juga tidurnya malam dari malam. Tapi pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan di dalam pelajaran DK tentang pujian dan penyembahan diajarkan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menyembah Tuhan, yang harus kita pikirkan adalah kebesaran Tuhan. Setuju nggak? Tanpa kita tahu kebesaran Tuhan, kita nggak akan sampai pada penyembahan itu. Kalau kita lagi penyembahan, terus pikiran kita kemana-mana. Haleluya, aduh habis ini tanggal 1 mau kemana ya? Ke pantai apa ke gunung ya hari ini ya? Ini nggak nyampe penyembahan kita. Hari ini siang ini makan apa ya? Kita udah kepikirannya begitu-begitu Bapak Ibu. Tapi ketika worship leader mengajak kita, mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah, wow, Tuhan itu besar. Nah disitulah nyambungnya connect kita sama Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu yang membuat kita semakin iya ya. Ini loh penyembahan relasi sama Tuhan tuh dekat tuh kalau kita menyadari bahwa Allah itu besar. Dia menciptakan dari ujung ke ujung bumi. Bayangkan Bapak Ibu, kemaha besaran Tuhan itu. Makanya saya selalu mengajak worship leader, singer, ketika kita beribadah, cari lagu yang untuk mengagungkan Tuhan. Supaya jemaat itu mempermudah ya. Lagu-lagu yang untuk menyembah Tuhan. Memperkatakan kebesaran Tuhan. Itu yang harus kita lakukan pada saat ibadah. Beda di kesan Bapak Ibu. Kalau di kesan itu keakraban. Makanya lagunya berbeda. Kau sahabatku. Ya begitu kan lagunya di kesan. Keakraban. Tapi ketika kita dalam ibadah raya. Kita lagi membawa jemaat untuk datang kepada Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka kita harus tahu persis siapa Tuhan kita. Yang pertama. Yang kedua. Membangun relasi dengan Tuhan adalah sikap yang seharusnya terhadap Tuhan. Yesaya 40, 30 sampai 31. Ada katakan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-tuna jatuh tersandung. Ayat 31 selanjutnya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seperti halnya saya sampaikan tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Artinya apa? Saya mengajak bahwa di tahun yang baru ini kita harus punya hubungan yang pribadi, yang lebih dekat, lebih erat dengan Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Di tahun-tahun yang lalu, gereja kita banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pada dasarnya seperti apa? Untuk memberikan dampak. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita bergereja, hanya kumpul-kumpul setiap minggu di sini, tapi begitu keluar kita nggak jadi dampak, gereja itu akan mati Bapak Ibu. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang percaya. Katakan amin. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Bukan kumpulan benda-benda mati Bapak Ibu. Tapi adalah orang-orang yang punya energi positif yang bisa dibagikan kepada lingkungan kita. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita pikirkan. Kami sebagai gembala memikirkan bagaimana caranya bahwa kita melakukan, mengelola keuangan gereja untuk kepentingan dampak tadi Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita kumpulkan, persembahan apapun di gereja ini, kita selalu pikirkan bagaimana kita mengelola uang ini untuk menjadi dampak buat lingkungan kita. Kami nggak pernah memikirkan bahwa uang yang kita kumpulkan setiap minggu itu kekayaan kami. Kami nggak pernah memikirkan bahwa uang ini untuk sesuatu yang membuat kami menjadi nyaman. Saya dengan Pak Kris bahkan bukan full timer di tempat ini.
Tapi kami memikirkan setiap uang yang kita kumpulkan untuk persembahan untuk melebarkan kerajaan Allah melalui gereja kita buat Bandar Lampung. Katakan amin. Dan itu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tahun lalu, itu adalah bukti bahwa jemaat di tempat ini punya kesatuan. Tanpa jemaat, tanpa teman-teman semua, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita seumpama lidi, kalau kita sendirian, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, betul nggak? Karena di tahun yang lalu, kita bersatu, mengumpulkan, memikirkan apa yang harus kita kerjakan buat gereja ini. Maka ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan di tahun lalu. Dan di tahun ini, kita langsung gaspol Bapak Ibu. Next. Di tanggal 11 nanti, Januari, kita akan mengadakan aksi donor darah lagi. Kita nggak tunggu-tunggu lagi, ya nantilah masih tahun baru, santai-santai dulu. Enggak, kita langsung 11 Januari nanti kita akan mengadakan yang namanya donor darah. Donor darah Bapak Ibu, ini menyelamatkan banyak nyawa orang. Banyak sekali fungsi dari donor darah ini. Terutama saya merasakan kalau donor darah itu, kolesterol saya turun Bapak Ibu. Karena keluar lemak-lemak, apalagi tadi malam ya, makan jagung bakar ya. Donor darah itu bisa membuat kesehatan kita baik, terus buat dampak buat orang adalah menyelamatkan nyawa. Kita akan mengadakan itu di ruko kita, di depan Hotel Yuna. Kita akan level up. Di tahun ini ada 150 sembako yang kita mau bagikan. Tahun-tahun lalu kalau nggak salah 100 ya. Ini 150. Bahkan target kita sekarang adalah 300 kantong darah. Gak ada tepuk tangan ya. 300 kantong darah per event. Kita benar-benar memikirkan bagaimana level up. Kita harus meningkatkan. Nah untuk itu Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak akan bisa kita capai hanya 1 orang, 2 orang yang kita mengerjakan. Tapi semua jemaat berkontribusi. Makanya kita membuka open donasi buat Bapak Ibu jemaat yang mau memberikan, yang mau berpartisipasi untuk menjadikan donor darah ini buat berkat banyak. Kami membuka rekening misi. Di bawah kalau nggak salah ada kirisnya ya, benar ya? Untuk misi ya. Bapak Ibu, saya bukan menyampaikan untuk, Bapak Ibu harus memberikan uang yang harus banyak, enggak. Saya cuma mengajarkan begini. Perhatikan janda miskin yang ada di bait Allah. Dia memberi bukan karena dia berkelimpahan, setuju enggak? Justru dia memberi karena kekurangan. Dikatakan janda miskin lagi Bapak Ibu. Tapi dia memberi dengan sukacita. Maksud saya begini Bapak Ibu. Itu mah donasi harus uangnya jutaan. Saya nggak usah bagian. No, enggak. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, perhatikan ini Bapak Ibu. Ini memberi buat pekerjaan Tuhan. Berapapun. Saya nggak bicara tentang nominal uang di mimbar ini Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan inilah kesatuan. Untuk kita naik level di tahun ini. Kita memberikan apa yang ada kita miliki. Bukan karena seberapa banyak, tapi seberapa sukacita kita memberikan. 30.000, 50.000, 100.000. Berapapun yang kita anggap kita sukacita memberikan, berikanlah itu. Buat kita menjalankan misi-misi kita untuk memperlebar kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Memang Bapak Ibu, Tuhan kita nggak miskin Bapak Ibu. Tapi melalui kita lah, melalui tangan-tangan kita lah. Makanya hal-hal ini akan terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, saya undang worship leader, semua pemain musik untuk maju ke depan. Membangun relasi dengan Tuhan yang ketiga adalah akibat dari sikap yang benar terhadap Tuhan. Tentunya ada sebab, ada akibat. Setuju nggak Bapak Ibu? Ada sebab, ada akibat. Karena kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan, karena kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita buat Tuhan, maka ada akibat yang kita bisa terima. Makanya di tahun ini
level up itu benar-benar menjadi sesuatu bagian dari diri kita. Yesaya 40 ayat 31b dikatakan gini, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kalau Pak Presiden kemarin berpidato, ya heboh, ditunggu-tunggu orang banyak. Jadi enggak sih PPN ini naik? Ya akhirnya puji Tuhan naik ya, 12%. Ada banyak kalangan yang merasa sukacita, ada yang kurang sukacita. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di tahun ini. Apapun yang terjadi di tahun ini. Saya mau katakan, kalau kita berpegang sama Tuhan. Mau bumi bergoncang sekalipun. Mau keadaan seburuk apa sekalipun, kalau kita berpegang sama Tuhan, semuanya akan terkendali. Katakan amin. Yesaya ini mengatakan bahwa mereka seumpama raja wali. Kenapa Alkitab mengumpamakan raja wali? Enggak, dikatakan begini, mereka seumpama ayam negeri, gitu ya, atau apa gitu. Tapi Alkitab merumpamakan ada raja wali. Raja wali Bapak Ibu, kalau kita melihat, raja wali itu tinggalnya itu di tempat-tempat ketinggian. Tempat ketinggian Bapak Ibu. Apa yang kita tanggap dengan raja wali? Raja wali, dia akan menikmati hidupnya ketika badai datang, setuju enggak? Ketika badai datang, dia bilang, wow ini saatnya, dia bilang. Ini saatnya, dia bilang. Ketika badai datang, angin kencang, ini saatnya dia melebarkan sayapnya Bapak Ibu. Mengepakkan sayapnya, dia akan terbang ke sana ke sini. Ini dia bilang, wah, it's my life, dia bilang, ini hidup saya. Padahal di tengah badai. Maka dikatakan mereka seumpama raja wali. Tapi badai, ketika ayam ngelihat badai, apa yang terjadi? Nyumput Bapak Ibu. Nyumput, dia gemeter. Itu ayam. Tapi raja wali berbeda Bapak Ibu. Yang saya maksud adalah begini Bapak Ibu. Ini bicara tentang mentalitas kerajaan Allah. Orang yang punya hubungan dengan Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Ini bicara tentang mentalitas kerajaan Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, Bapak kita tuh Bapak yang besar. Mental. Kalau di tahun ini kita mau naik level, tapi mental kita sama di tahun yang lalu, kita nggak akan naik level. Mental kita kalau misalnya kita mau masalah, ya sudahlah saya nyerah aja lah. Mungkin bukan rezeki saya. Kita nggak akan naik level. Kita harus bagaimana punya mental bahwa Tuhan saya yang besar. Ia ciptakan bumi dari ujung ke ujung Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan dari ujung ke ujung itu gimana. Kalau Bapak Ibu naik ke puncak yang tinggi, ngelihat bumi ini nggak ketemu saya ujungnya. Tapi Tuhan ciptakan itu semua. Itulah Bapak kita Bapak Ibu. Bicara mental, kalau kita mau level up, saya umpamakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau level up atau naik ke tempat tinggi lagi, jangan datang tepat waktu. Ini bicara tentang mental. Jangan datang tepat waktu dalam segala hal. Orang yang datang tepat waktu tidak akan level up. Oh, kok gitu Pak? Kan datang tepat waktu bagus. Saya mau katakan begini. Ketika Bapak bekerja, ketika ibu-ibu bekerja, siapapun bekerja, sekolah dan sebagainya, ketika kita datang lebih awal, orang akan berpandangan berbeda loh. Misal saya berjanjian sama seseorang, janjian jam 10 pagi. Saya datang 9.45, tunggu di tempat dia yang sudah ditentukan. Begitu dia datang, loh Pak, kita kan janjian jam 10 Pak. Oh iya Pak, saya menganggap pertemuan kita penting, makanya saya datang lebih awal Pak. Wah, orang akan beranggapan apa? Keren nih orang. Orang ini keren ini. Tapi kalau saya janjian jam 10, terus saya datang jam 10, itu kewajiban saya Bapak Ibu. Itu kewajiban saya nggak keren, saya nggak excellent. Ya memang saya janjian 10, saya datang jam 10. Itu kewajiban saya untuk datang jam 10.
Tapi kalau Bapak Ibu datang 10-15, apa yang orang anggap kepada kita? Wah, orang ini gimana bisa jadi pemimpin? Memimpin dirinya sendiri aja gak bisa untuk datang tepat waktu. Ini berlaku buat semua apa yang kita kerjakan di bumi ini Bapak Ibu. Termasuk maaf Bapak Ibu, pada saat kita ibadah. Kita ibadah itu punya janji penting sama Tuhan, setuju gak? Kita punya janji penting sama Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau level up, kita harus punya mental yang berubah di tahun ini, amin. Ibadah jam 10, setengah 10 sudah di sini. Gak ada yang amin ini. Gak ada yang amin ini. Ya, itu keputusan masing-masing. Itu pilihan Bapak Ibu. Itu pilihan. Tapi saya mau belajar. Saya bukan ngomong kepada jemaat aja, tapi ini bicara tentang saya juga. Di tahun ini saya akan level up. Bagaimana bisa menghargai waktu, bagaimana saya bisa menghargai diri saya sendiri, bagaimana saya bisa memimpin diri saya sendiri untuk level up. Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena apa? Ada tujuan. Amin. Ada tujuan. Ada tujuan Bapak Ibu. Makanya dikatakan mentalitas itu harus kita bangun Bapak Ibu. Pada pagi hari ini adalah khotbah di awal tahun Bapak Ibu. Saya berdoa, biarlah level up ini bukan hanya sebatas tema. Tapi level up ini adalah sesuatu yang mendarah daging dalam hidup kita di tahun ini. Iya, saya mau naik level. Siapapun kita, saya mau naik level. Apapun destinasi kita, saya mau naik level. Saya nggak tahu apa yang menjadi tujuan Ibu Bapak Ibu di tahun ini. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Seperti pokok anggur. Perhatikan Bapak Ibu. Seperti pokok anggur. Pokok anggur ini adalah Tuhan kita. Kalau kita terhubung dengan pokok anggur itu, maka kita akan berbuah. Amin. Kita akan berbuah. Kalau kita terkoneksi sama sumber, maka kita akan berbuah lebat di tahun ini. Mungkin jadi satu koreksi buat kita. Kenapa tahun lalu kita gak berbuah? Karena mungkin kita kurang serius. Kita beribadah rajin kok, tapi hanya sesuatu rutinitas. Kenapa saya gak berbuah di tahun lalu? Saya orang Kristen, tapi gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus kita serius pikirkan. Iya ya, mungkin ini relasi dengan Tuhan yang saya gak jaga. Mungkin ini karena dosa-dosa saya. Makanya saya gak bisa terkoneksi. Karena Tuhan itu gak bisa, terang sama gelap itu gak bisa bersatu Bapak Ibu. Gak bisa bersatu. Terang sama gelap tuh gak bisa bersatu. Minyak sama air tuh gak bisa bersatu. Kita harus jadi terang. Tanggalkan dosa kita. Jalin hubungan kita sama Tuhan. Mau gak Bapak Ibu? Mau gak level up tahun ini? Mau gak tahun 2025 mengalami buah-buah yang luar biasa? Bukan hanya berbuah, tapi buah yang manis. Mau gak? Kalau mau, ayo. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Jangan lupa sapa Tuhan setiap hari. Jangan jadikan, ini kebiasaan kita ya. Jangan jadikan Tuhan itu ban serep. Perhatikan mobil kita. Ban serep itu sesuatu yang jarang disentuh, betul gak? Saya juga menyadari begitu. Kalau mau perjalanan jauh aja baru saya cek ban serep. Tapi kalau ke metro gak saya cek ban serepnya. Betul gak sih? Kadang-kadang kita memposisikan Tuhan itu sebagai ban serep Bapak Ibu. Ini jelas-jelas kita ngomong apa adanya aja. Kalau kita lagi kepentok, kalau kita lagi gak bisa ngapa-ngapain, kalau kita lagi hidup kita bener-bener ambles gitu, baru kita ingat ada ban serep. Kan ban
ban serep itu berfungsi karena apa? Karena roda pecah, betul nggak? Kalau selagi 4 roda atau berapapun roda itu berfungsi, kita nggak pernah akan menyentuh ban serep itu. Kita kadang-kadang menjadikan Tuhan itu seperti ban serep, Bapak Ibu. Ketika pekerjaan kita, ketika toko kita, ketika apapun yang kita kerjakan itu mengalami penurunan, baru kita nangis, sujud di hadapan Tuhan. Tapi kalau ketika itu meroket, kita nggak pernah ingat sama Tuhan. Yang kita ingat apa? Saatnya liburan, saatnya makan enak, saatnya bla bla bla. Kita lupa siapa yang memberikan sumber berkat ini. Kita harus jujur-jujuran aja Bapak Ibu. Jalin hubunganmu sama Tuhan. Selagi engkau mengalami relasi yang baik sama Tuhan, mau di atas mau di bawah, engkau akan tetap menjadi raja wali. Mentalmu akan terbangun terus. Tuhan izinkan gak kita di lembah kekelaman? Iya. Walaupun kita dekat sama Tuhan, pernah gak kita mengalami masalah? Iya. Saya katakan iya. Karena pencobaan yang kita alami hari-hari ini, itu Tuhan izinkan untuk apa? Membangun mentalitas kita, amin. Tuhan izinkan itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan Pak, pada awal tahun ini, yuk bangun hubunganmu dengan Tuhan.